Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi dan di sini udah ada radiator dari VND ya. Kalau misalnya kalian lihat video-video gue sebelumnya, ini selalu muncul di frame ya, tapi belum gue review-review juga ya. Cuman kali ini gue bakal sedikit ya untuk ngulik spesifikasi dari VND radiator ini. Dan sebenarnya untuk VND radiator ada dua model ya. Nanti gue jelasin ya. Jadi langsung kita unboxing aja. Oke, mari kita buka dulu ya. Kita lihat dari sisi packaging sih, ini standar ya. Dia pakai dus, logo di depan. Terus ini ada dua tipe ya, ada flat sama yang curve atau yang melengkung ya, yang melengkung kayak gini. Terus ini model-model yang tersedia ya. Ada buat motorsport sama matic juga atau maxi matic lebih tepatnya. Di belakang kosong cuman ada ini. Oh, ini import ya. Ini made in Thailand ya, bukan lokal. Jadi ini made in Thailand. Ini bukanya gimana Pak Dewe? Oh ini kita buka dulu aja. Oh, simpel banget ya. Terus cuma gini aja. Jadi ini isi bubble wrap doang. Ini karetnya. Udah kayak gini doang. Ya, ini karet ininya. Oke, jadi ini tampilan radiatornya, bubble wrapnya tebel juga ya. Oke, ini kisi-kisinya. Ini yang gue pegang itu tadi punya apa ya? Punya Ninja ya. Punya Ninja untuk desainnya kayak gini. Ini full ini ya, full aluminium. Jadi kalau kita ngomongin soal material, dia pakai material aluminium. Nah, ini untuk tutupnya. Oke, ini tutupnya begini. Ya, lumayan oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal radiator ya, jadi buat teman-teman yang lagi pengen upgrade nih buat motornya yang mungkin aja ya, mungkin radiatornya udah rusak atau pengen upgrade ya biar lebih dingin ya, biar lebih dingin ini bisa jadi pilihan karena bahan aluminium ini bisa dibilang cukup kokoh ya, cukup kokoh dan kalau misalnya kita lihat dari sisi desainnya, dia kan full aluminium gini ya. Di sini emang dia itu masih pakai las-lasan ya. Cuman menurut gue ini las-lasannya cukup rapi dan juga jadi nambah nilai estetik sih sebenarnya. Ini bagian depan ya, bagian depan ini kalau misalnya kita lihat secara desain ini ada kisi-kisi. Nah ini fungsinya itu untuk ngefilter ya kalau misalkan dari depan kan itu rawan kena kerikil ya, siapa tahu ada kerikil terbang masuk itu nggak ngerusak kisi-kisi yang di sini. Cuman bagian depannya aja ya, belakangnya itu nggak ada. Jadi kalau misalkan ada kerikil terbang itu dari belakang, ini juga mungkin masih bisa bengkok-bengkok nih gitu ya. Terus kalau misalkan dari depan pasti aman, karena yang paling rawan kan dari depan kalau kita lagi jalan, terutama kecepatan tinggi, takutnya ada kerikil atau batu-batu itu bertebangan dan kena udara masuk ke sini. Jadi tahan sama kisi-kisinya dulu ini di sini ya. Cuman kisi-kisi ini enggak mempengaruhi pendinginan ya, enggak mempengaruhi pendinginan jadi tetap optimal gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyari yang lebih aman bisa ini jadi bisa jadi pilihan kalian juga. Dan kalau misalnya kita lihat secara desain juga, ini dia tuh ukurannya lebih besar, ya lebih besar dibandingkan dengan originalnya, ya. Jadi untuk masalah pemasangan beberapa tipe motor harus diperhatikan ya, meskipun seharusnya ini PNP langsung ya, PNP langsung ke motornya, jadi bisa kalian pasang. Cuman ada beberapa penyesuaian di beberapa tipe motor gitu. Karena dia lebih besar, otomatis dia mampu menampung coolant, ya cairan coolant atau pendingin yang lebih banyak juga. Kayak misalkan sebenarnya gue agak lupa untuk
karena masing-masing tipe motor itu beda ya. Ada yang bisa 70% lebih banyak, ada yang sampai 2 kali lipat atau 100% lebih banyak dari originalnya gitu. Kalau misalnya kita lihat dari spesifikasi materialnya ini pakai aluminium, kalau nggak salah ya, ini informasi dari VND-nya itu, dia tuh pakai aluminium alloy tipe 66 6063, sorry, ya 6063 bukan 663 ya, wait lupa tadi. 6063 T6 ya, ini termasuk jenis aluminium yang bisa dibilang itu punya ketahanan yang cukup tinggi ya, terutama di suhu tinggi. Terus juga dia tahan terhadap korosi kalau misalnya aluminium itu, ya kan. Sehingga bisa dibilang pendinginannya lebih efisien ya, lebih optimal kalau misalnya gue bilang tuh. Terus juga ada 2 model, kalau ini model yang flat, yang datar, ada juga model yang melengkung juga ya, yang melengkung. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya ngomongin kapasitas ya kan, tadi gue sudah bilang kalau misalkan kayak buat punya Ninja nih, ini tuh bisa nyampe 700 mililiter ya kan untuk cairan radiatornya atau coolant-nya. Jadi bisa dibilang hampir 3 kali lipat malah ya. Benar nggak 3 kali lipat untuk Ninja 150R ya, itu bisa 3 kali lipat. Untuk bobotnya gimana men? Nah, untuk bobotnya ini sebenarnya kalau misalkan masalah bobot itu walaupun dia pakai full aluminium, nggak selalu lebih ringan ya teman-teman. Nggak selalu lebih ringan dibandingkan dengan originalnya. Kayak misalkan gue timbang kali ya. Ini di 1 kilo ya, di 1 kilo untuk buat Ninja nih. Dan sebenarnya berarti ini lebih ringan harusnya ya kalau buat Ninja nih. Buat Ninja berarti lebih ringan untuk yang model flat ya teman-teman. Karena ada juga yang dia itu malah lebih berat untuk bobot karena ada beberapa tipe motor yang radiatornya itu campur, ada bagian atasnya itu pakai plastik ya, pakai plastik sehingga dia pasti lebih ringan gitu kan. Karena kalau misalkan ini Ninja originalnya itu 1,5 ya, 1,5 kilo. Kalau ini kan 1 kilo ini, 1,1 sih harusnya. 1 kilo ya, 1 kiloan. Ya kan. Jadi sebenarnya ada beberapa yang lebih berat dibanding original, ada juga yang lebih ringan. Jadi tergantung tipe motornya juga. Karena beberapa varian motor itu radiatornya emang bahannya ringan juga. Ya, apalagi kan dia juga lebih besar. Secara ukuran lebih besar, secara nanti penambahan air cooler ya, water cooler-nya itu lebih besar, jadi otomatis lebih berat, gitu ya. Terutama untuk yang model melengkung, itu biasanya lebih berat gitu. Kayak contohnya misalkan kayak punya NMAX ya, kalau nggak salah NMAX itu bobotnya di 400, nggak nyampe 500 gram atau setengah kilo. Tapi untuk yang VND ini, kalau misalkan gue lihat dari sisi katalognya itu, buat NMAX itu beratnya nyampe 800 kalau nggak salah, 700 sekian, 750 mungkin ya, 750 gram, ya hampir 1 kilo. Jadi emang untuk NMAX malah jadi lebih berat gitu. Jadi bisa dipertimbangkan buat kalian yang mau ganti ya. Nah untuk yang model flat ini, yang model flat kayak gini itu ada untuk NMAX ada ya kan, untuk Vario ada, untuk PCX ada, sampai Sonic ya, itu ada gitu kan. Ini ada semua sih. Terus untuk yang model flat ini, idealnya itu untuk harian ya, untuk model flat, kalau misalkan buat harian cocok banget, rekomendasi ya kan. Ya walaupun kalau misalkan kalian pengen yang model proof, yang melengkung juga bisa sih kalau misalkan itu. Cuman untuk yang Groove itu kan biasanya kapasitasnya lebih besar juga, jadi untuk yang pengen buat touring atau untuk balapan, rekomendasinya lebih ke yang modelnya melengkung, bukan yang datar ya. Jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya. Terutama kalau misalkan kalian hariannya agak jauh ya, model melengkung bisa jadi opsi yang cocok buat kalian, karena harganya juga agak sedikit berbeda ya. Karena untuk pemakaian lebih ekstra tentu yang model melengkung lebih bagus untuk sistem pendinginannya. Terus ini plug and play nggak men? Jawabannya ini plug and play ya. Ini seharusnya plug and play. Cuman karena dia ukuran lebih lebar, beberapa tipe motor itu harus ada penyesuaian sedikit. Ya, penyesuaian pertama di bracket dan fairing ya, terutama untuk model-model Ninja 150RR, karena untuk memastikan itu nggak ngerusak fairing kalian ya. Jadi perlu bracket tambahan ya, biar nggak ganggu fairingnya gitu. Nah, jadi sebenarnya ini rekomen nggak men? Jawabannya kalau menurut gue ini cukup rekomen ya untuk masalah pendinginan radiator ini. Terutama buat teman-teman yang pengen upgrade ya kan, yang pengen upgrade untuk pengen ganti yang pakai material aluminium
ini bisa jadi pilihan kalian ya dengan desain. Kalau misalkan masalah desain tetap tergantung selera, kalian sukanya yang seperti apa, mau yang model seperti ini, yang datar atau yang melengkung itu bebas ya, itu tergantung kalian dan kebutuhannya seperti apa. Kalau kebutuhannya agak advance, gue saranin pakai yang model melengkung atau yang curve. Kalau yang standar aja, bisa pakai yang standar. Untuk varian motornya banyak ya. Eh, yang ready, bentar ya, yang ready. Harganya, oh ya harganya lupa. Harganya buat NMAX itu 1,2 juta sekian ya. Kalau ya buat Vario Vario dan PCX buat Honda itu di 1,2 sekian ya kan. Untuk Sonic, Sonic ada ya. Sonic itu di 1,2 ya. Ini yang model flat. Kalau yang model melengkung kayak misalkan buat Ninja RR. Ninja tuh 1,980. Untuk yang MX King ada nggak ya? Masih nggak ya? Ada MX King itu di 1, sama MX King Ninja itu 1,8, yang Plus 1,9, sorry. Yang melengkung 1,9. Jadi hmm, gue stoknya belum update guys. Nah nanti untuk stok kalian bisa cek deskripsi ya. Kalau misalkan ada berarti masih ada. Nanti silakan kalian kalau misalkan mau pembelian silakan nanya dulu ke admin ya. Untuk saat videonya dibikin sih masih ready ya, ready tapi nggak banyak tapi ready ya. Jadi bisa langsung dicek out kalau mau. Terus apa lagi? Tadi berat udah ya, berat tergantung tipe motor. Yang pasti malah kebanyakan jadi lebih berat karena dia lebih besar. Biasanya sekitar 100-200 gram lebih berat, cuman beberapa varian motor malah ada yang lebih ringan, karena tergantung, originalnya dia bahannya apa, gitu kan. Oke, jadi itu aja untuk sekilas aja soal VND radiator ini ya. Ya kebetulan yang gue pegang ini yang model datar ya, yang flat. Kalau yang pengen curve, nanti gue coba ya. Cuman kayaknya yang melengkung itu gue stoknya agak sedikit limit, jadi tapi hampir sama ya kurang lebih. Nanti gue tampilin juga kalau misalnya gue ada videonya ya, atau fotonya ya, nanti gue tampilin. Jadi kalau kalian yang pengen upgrade bisa langsung aja yang pengen lebih dingin mungkin ya, atau mungkin kan motornya udah sering overheating, ada masalah di radiator udah mulai bocor atau mungkin ada kerusakan-kerusakan lainnya yang pengen ganti ke bahan full aluminium ya tanpa ada bahan plastiknya, bisa pakai ini. Cuman dengan catatan kalau misalkan original kalian itu bahannya campuran plastik, otomatis dia lebih ringan. Kalau misalkan ganti ke full aluminium dia akan sedikit lebih berat. Jadi beberapa model kayak untuk yang Ninja itu malah jadi jauh lebih ringan ya. Untuk kapasitasnya karena dia kapasitas juga lebih besar, lebih lebar juga ya kan. Jadi otomatis beratnya akan nambah, tapi pendinginannya jadi lebih optimal ya. Terus juga kalau misalkan secara harga ya, kalau misalkan ngomongin secara harga tentu harganya masih lebih mahal karena kan dia jenis produk aftermarket dengan untuk kebutuhan yang lebih beragam, mau buat harian bisa, mau buat touring juga oke ya. Jadi kalau yang kalian berminat silakan bisa langsung pembelian, link di bawah seperti biasa. Untuk pembelian grosir juga bisa langsung aja hubungin admin gue yang nomornya tersedia di bawah, jadi bisa langsung hubungi aja, konsultasi dulu, atau bisa langsung tanya-tanya gue via sosial media ya, langsung aja, nggak usah ragu-ragu ya. Pembelian bisa langsung aja. Terima kasih, gue Yogi, bye bye.